Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Priscilia Kristiawan dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses persalinan itu. Disingkat menjadi 5P. Yang 3P ini merupakan faktor utama dan 2P ini merupakan faktor lain. Yang 3P itu yang pertama ada power, yang kedua passage, yang ketiga ada passenger. Dan 2P itu merupakan dari psikologi dan penolong. Nah, selanjutnya di sini saya akan terangkan masing-masing poin. Apa itu power, passage, dan passenger, psikologi, dan penolong. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang power. Power itu merupakan his atau kontraksi yang dimana ibu hamil itu akan mengalami kontraksi. Makanya istilahnya orang berkata, kalau tidak sakit, tidak lahir. Ya jadi sakit itu disebut dengan kontraksi, di mana ibu akan merasa sakit atau istilahnya seperti perut atau rahim itu dia berkontraksi, seperti memeras rahim itu akan seperti memeras. Itulah yang mengakibatkan perutnya menjadi keras dan itulah yang akan mendorong bayi itu turun yang lahir. Gitu ya. Jadi kekuatan his atau power ini sangat mempengaruhi proses persalinan. Nah, jadi dalam power ataupun kontraksi ataupun his ini tadi ada beberapa masalah ataupun kelainan kontraksi otot rahim. Nah, di sini ada kelainan his, ada inersia uteri. Inersia uteri itu di mana his atau kontraksinya itu sifatnya lemah dan pendek dan jarang, sedangkan inersia uteri ini dibagi menjadi dua. Inersia yaitu uteri primer itu artinya dari Allah, memang kontraksinya gak bagus, ya kontraksinya lemah sakitnya sebentar saja, terus langsung hilang. Dan ada inersia uteri sekunder, artinya di awal-awal dia bagus, kontraksinya sakit, nyepuas sakit, lama, kemudian di tengahnya tiba-tiba melemah. Jadi itu adalah kelainan otot rahim yang disebut dengan inersia uteri. Selanjutnya ada tetania uteri. Tetania uteri ini di mana hisnya itu terlalu kuat. Ketika proses kontraksinya itu seperti memeras, dia akan sakit, kemudian hilang, kemudian rasa sakit itu. Jadi kalau tetania uteri dia terlalu kuat, terlalu sering, tidak ada kesempatan reaksi otot rahim ini kembali kuatnya terlalu sering, dan ini bisa mengakibatkan yang disebut dengan istilah persalinan precipitagos ya. Ingat, persalinan precipitagos ini adalah persalinan yang berlangsung sangat cepat, bisa kurang dari 3 jam. Dan ini bisa juga berbahaya kepada ibu dan kepada janin di tempat yang tidak semestinya belum sempat ke rumah sakit udah lahir itu. Itulah karena hanya berlangsung hanya 3 jam dari total keseluruhan dari mulai mules sampai proses melahirkan. Nah, tetania uteri ini juga bisa mengakibatkan trauma jelang lahir karena kontraksinya yang begitu kuat, jadi bisa trauma jelang lahir, menimbulkan pendarahan dan bisa juga mengakibatkan asfiksia, di mana janinnya sudah bernapas saat proses setelah lahir. Nah, yang kedua ada passage. Passage itu ya adalah jalan lahir. Ini bercerita tentang panggul yang membenari atas panggul badan meluas, panggul dan badan sempit. Dan passage ini bercerita termasuk di situ adalah ada serviks ini beberapa kelainan, juga serviks yang kaku, di mana serviks kaku ini terjadi biasanya pada primitua, di mana anak pertama misalkan dengan usia yang sudah tua di atas 35 tahun. Dan bisa juga istilah lain kelainan pada serviks
jantung di mana ostium uteri externum, namun posterium uteri internumnya tidak terbuka. Jadi jantungnya juga tetap juga tidak sulit melanjutkan persalinan. Jadi spontan. Kemudian ada juga cervix conlumer. Ini adalah di mana ostium uteri internumnya itu terbuka, namun ostium uteri externumnya tidak terbuka. Itu kebalikannya, yang di dalam terbuka, yang di luar tidak terbuka. Jadi kalau yang tadi terbuka, yang di jantung di depannya yang terbuka, di dalamnya tidak terbuka. Nah, kemudian juga edema cervix di mana cervixnya bengkak. Misalkan cervixnya bengkak, ini terjadi terutama pada panggulnya yang sempit. Jadi cervix terjepit antara kepala dan jalan lahir darah dan cairannya tuh menimbulkan edema cervix di mana cervixnya terjadi ngodem. Nah, yang ketiga ada passenger ataupun janin dan plasenta. Tentu saja ini berat. Janin, apakah janinnya cukup besar? Bentar, kepalanya bagaimana kalau normal atau kelainan janin? Kepala dan juga posisi janin, persensirasinya janin, apakah kepalanya di bawah atau di atas atau sungsang? Itu ada 3 faktor utama. Yang pertama ada power atau kontraksi, yang kedua feses ataupun jalan lahir, mulai dari panggul dan vagina dan cervix. Dan yang ketiga adalah passenger. Passenger itu janin dan juga kepala dan juga plasenta, kepala janin. Dan yang keempat bukan yang merupakan faktor utama, yaitu yang pertama tadi ada psikologi, ibu emosi, pengalaman ibu, kebiasaan, dukungan orang-orang terdekat. Dan yang kelima ada penolong dukungan dari penolong kepada si ibu yang terampil dan penolong yang berpengalaman. Jadi 5 faktor yang terjadi proses persalinan. Demikianlah materi tentang faktor yang mempengaruhi persalinan, faktor utama dan juga faktor luar. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.